Nah Pak Topan, kira-kira bagaimana sih peran jurusan DKV itu untuk beradaptasi di teknologi sekarang Pak Topan? Komputernya ini bisa nanti jadi administrator jaringan. Administrator jaringan. Iya. Bahkan mungkin kayak semacam hacker gitu Pak Deddy. Betul, itu untuk security. Untuk security system. Iya. Nah, Jadi satu sama lain goalnya tetap satu. Nah, betul. Tetap produk itu membawa nama SMK. Nama Polri. Mungkin mereka mengadakan tes di sini, kita siapkan semuanya, Nah, termasuk jaringan. termasuk jaringannya, Dan komputernya, juga labor. iya, semua siap. Sekarang ya kita kalau DKV selalu ngikutin tren desain begitu Saling juga. menguatkan. Saling menguatkan. Cuman kita punya spesialis masing-masing. Nah, itu dia. Pos keempat. Biar beda, sikin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di episode yang spesial kali ini di Pos keempat Pekanbaru. Nah, pada episode kali ini yang sangat spesial luar biasa di sini kita sudah kehadiran dua bintang tamu dari jurusan TKJ dan jurusan DKV, kawan-kawan sekalian. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya Pak ya. Izin kawan-kawan semua, perkenalkan yang sudah tidak asing lagi di sini Pak Riki Hendrawan selaku host yang bertugas hari ini. Lalu di depan saya, boleh silakan Pak. Selamat pagi, dengan Pagi. saya Bapak Dedi Oke. dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK 4. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Selamat pagi. Iya. Saya Topan Wahyu Pamungkas. Saya kaproli dari Desain Komunikasi Visual. Oke, luar biasa. Nah, kita sudah kehadiran dua sosok tamu yang luar biasa di sini, ada Pak Dedi dan Pak Topan, kawan-kawan ya. Nah, di jurusan ini ya, di jurusan TKJ dan DKV ini merupakan dua jurusan favorit ya Pak ya, izin Pak ya. Betul. Dua jurusan favorit yang ada di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Yang semana kita tahu ya, ini jurusan yang animo masyarakatnya sangat tinggi ya Pak ya, luar Betul, biasa. betul. Nah, Sangat luar biasa. sangat luar biasa. Di SMK 4 Pekanbaru ya kawan-kawan ya, kita tahun lalu kita sudah menerima pendaftaran lebih kurang murid sekitar 1.600 siswa. Betul. Nah, dan yang kita tampung, daya tampung kita sekitar 500 anak. Nah, luar biasa. Nah, TKJ dan DKV ini dua jurusan yang favorit. Ya Pak ya, izin Betul, Pak ya. betul. Dua jurusan favorit. Betul. Nah, jadi masyarakat khususnya warga Tampan, Pekanbaru itu pada larinya ke DKV atau ke TKJ. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi kesempatan kali ini yang luar biasa di sini ya, kita sudah ada bintang tamu. Nah, kita akan tanya-tanya. Kita akan tanya-tanya bagaimana, apa sih jurusan TKJ itu dan apa sih jurusan DKV itu. Nah, poin penting adalah apa yang bikin menarik dari jurusan tersebut. Oke? Nah, boleh kita akan mulai dulu dari Pak Dedi selaku jurusan TKJ. Nah, Pak Dedi, izin Pak, boleh Bapak ceritakan bagaimana kira-kira profil dari jurusan TKJ ini, Pak? Terima kasih Pak Riki Hendrawan. Ya, Oke. TKJ SMK 4 ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang animo masyarakat sangat tinggi. Iya, untuk betul. jurusan ini. Bahkan di tahun ini kita bisa katakan kita menyediakan 4 kelas. 4 kelas, oke, 4 rombel kawan-kawan, luar biasa. 4 rombel. Untuk tahun ajaran 2025-2026. Oke, Memang luar biasa. luar biasa nih masyarakatnya. Sangat bersyukur karena mendapat tempat di lingkungan tempat kita. Dan depan Ya. Pak ya. Iya, betul. Oke, untuk kejuruan TKJ ini memang kejuruan ini karena bergerak di bidang teknologi, kita tahu bahwa teknologi saat ini memang sudah menjadi kebutuhan bagi kita semua, baik itu dunia usaha, Oke. dunia industri, dan juga kita sendiri yang sebagai pengguna. Penggunanya Betul, ya, betul. Jadi, Sehari-hari ya Pak ya. karena kondisi seperti itu, jadi animo itu tinggi. Iya. Saya ingin seperti Betul. itu. Mau belajar, Mhm. mau mendapatkan kesempatan di SMK Negeri 4 ini, makanya mereka sama-sama ingin masuk ke jurusan ini. Betul. Mungkin saya lihat ya karena peluang-peluang ke depannya. Peluang-peluang ke depannya ya Pak Didi. Makanya mereka mendapat tempat lah di hati siswa-siswa kita yang tahun ini. Betul. Oke, terima kasih Pak Dedi, cukup. Oke, nah setelah jurusan TKJ, nah kita beralih ke jurusan DKV. Nah, kira-kira gimana Pak Topan? Silakan Pak Topan. Terima kasih Pak Riki. Iya.
Kalau DKV itu sebenarnya jurusan yang mungkin sama dengan yang Pak Dedi sampaikan. Dekat dengan kehidupan. Dekat dengan kehidupan. Wah, luar biasa nih. Tidak perlu susah sebenarnya. Bisa dilihat yang mau minum. Nah, lihat, itu dia. Itu DKV lah. DKV. Jadi mungkin salah satu yang menjadi daya tarik, ya mungkin salah satunya di kehidupan sehari-hari itu, kita ada produk yang diproduksi DKV. Nah, apalagi anak zaman sekarang ya. Betul, Pak Dedi. Anak zaman sekarang ini sedikit-sedikit upload kegiatan di sosial media. Pokoknya di mana tempat, di mana acara, begitulah. Nah, itulah yang dipelajari di DKV. Itu. Jadi mungkin salah satu daya tariknya begitu. Jadi semacam waktu di SMP-nya biasa mungkin update status dan sebagainya, bikin video dan lain sebagainya, foto. Iya. Masuk ke SMK, dia bisa menyalurkan bakatnya, hobinya. Jadi itu mungkin salah satu profil atau daya tarik kenapa DKV dan mungkin TKJ juga diminati, bisa betul diminati dan diterima di masyarakat. Nah, mungkin ini sedikit pertanyaan dari pribadi saya, Pak Topan ya. Kalau DKV ini kita tahu lebih ke penjurusan tentang desain, betul, seni, betul, ya kan. Nah, kira-kira Pak Topan, kalau untuk DKV itu sendiri kompetensi apa sih yang diajarkan Pak Topan? Mulai dari mungkin kelas 1, kelas 2 hingga kelas 3 nih Pak Topan. Kalau kompetensi sih sebenarnya kalau di DKV ketika ujian akhir atau LSP, kita kebetulan alhamdulillahnya ini kita di SMK 4. Mau TKJ, mau DKV, hampir seluruh jurusan ya Pak Dedi ya. Kita sudah LSP. Dan kompetensi di LSP untuk DKV itu ada di situ komputer grafis. Mulai dari komputer grafis, kemudian ada fotografer junior. Kemudian ada konten kreator. Wah, ini tren-tren seperti kita ini ya. Ini konten kreator. Inilah ya. Jadi ini konten kreator dan ini DKV. DKV. Jadi memang di kelas 1-nya itu kita diajarin memang basically-nya seni rupa. Ya, kita ada menggambar yang tujuannya nanti arahnya ke desain. Desain grafis. Nanti di kelas 11-nya kita sudah mulai ke fotografi, kemudian videografi. Buat film, konten, seperti kita ini sekarang kita lakukan. Inilah kompetensi yang ada di DKV. Inilah contohnya. Yang sedang kita lakukan. Yang sedang berlangsung ini. Oke, luar biasa jawabannya. Terima kasih Pak Topan. Nah, kita kembali lagi ke jurusan TKJ. Nah, TKJ Pak Dedi, mohon maaf izin. Kira-kira kalau untuk TKJ nih yang seperti kita tahu itu di mana-mana semuanya pasti butuh yang namanya orang IT. Nah, semua orang pasti butuh, semua tempat bahkan itu pasti butuh yang namanya orang IT, orang TKJ nih. Nah, kira-kira Pak Dedi, kompetensi seperti apa sih yang biasa dilakukan di TKJ Pak Dedi? Memang tadi yang disampaikan Pak Riki Endrawan, bahwasanya memang kebutuhan tadi. Betul. Ya, makanya kita kurikulumnya juga yang sesuai dengan permintaan dari mungkin dunia kerja, dunia industri atau lingkungan nanti yang bisa kita jadikan kewirausahaan. Ya, kalau di kompetensi yang kita itu yang pertama sekali itu ada kompetensi perakitan dan perawatan komputer. Sini anak-anak nantinya ya diperkenalkan ya dengan hardware komputer seperti yang namanya perangkat hardware ini. Perangkat hardware. Terus berikutnya juga nantinya diperkenalkan bagaimana cara merakitnya. Ya Pak ya. Ya. Berikutnya juga bagaimana nanti instalasi sistem operasinya di dalam. Sistem operasi. Dan juga nanti ini yang lebih menarik lagi troubleshootingnya. Nah, cara mengatasi. Nah, ini betul luar biasa. Ini sedikit menarik nih Pak Dedi. Nah, seperti yang kita tahu mungkin kayak semacam komponen komputer, laptop apa segala macam pasti yang namanya butuh perawatan, butuh troubleshooting. Nah, jadi mungkin siswa juga diajari bagaimana cara mengatasi itu ya Pak Dedi ya. Nah, tepat sekali, luar biasa. Nah, jadi mungkin yang namanya masalah itu ada berbagai macam ya Pak Dedi ya. Mulai dari masalah ringan, masalah berat, masalah sedang, seperti itu ya Pak Dedi bilang ya. Nah, itu kita akan pelajari nanti di kelas dasar kelas 10. Kelas dasar kelas 10. Ya, ada juga nanti namanya dasar-dasar
dasar-dasar program keahlian. Dasar-dasar program keahlian, nama mata pelajarannya Pak. Iya, Ya. nanti bisa diarahkan juga. Terus juga nanti ada perencanaan dan pengamatan jaringan. Nanti ini kita mulai jaringan dasar gitu. Jaringan bagaimana mengenal membangun sebuah jaringan komputer. Mungkin yang sederhana aja dari local area network sampai Local luasnya. area network, Jadi, LAN ya, iya. atau sampai ke MAN dan WAN-nya ya Pak. Iya, Jadi ya. Pak, lebih luas. Nah, lebih luas. Bagaimana kita nantinya menginstalasi jaringan ini menggunakan, kalau bahasa kita apa? Topologi mungkin ya. Topologi. Ya, cocoknya seperti apa, pemasangan IP-nya, perencanaannya. Oke. Sampailah nanti juga kita ada diajarin dengan administrator jaringannya. Oke. Mulai server sana. Oke, luar bagaimana biasa. pasang dari ini juga. Nanti ditambah juga mengenai jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel Oh, ya? iya. Oh iya, betul. Jaringan akses point. Akses point. Seperti nanti kita ada mungkin perangkat-perangkat. Oke, luar biasa. Ya, sangat-sangat menarik ya kawan-kawan ya. Nah, tadi bagaimana kompetensi yang sudah dipaparkan oleh bapak-bapak di sini, bagaimana kompetensi yang ada di TKJ maupun di DKV. Nah, luar biasa. Nah, kira-kira nih, kita mulai dari Pak Topan lagi kira-kira ya. Nah, Pak Topan, kira-kira bagaimana sih peran jurusan DKV itu untuk beradaptasi di teknologi sekarang nih, Pak Topan? Mungkin kalau di DKV sebenarnya kita kalau DKV itu termasuk jurusan yang salah satunya yang harus mengikuti update dan upgrade. Nah, ini menarik nih. Update dan upgrade. Kenapa? Karena zaman sekarang dengan zaman yang sebelumnya, keviralannya itu beda-beda. Viralnya beda-beda ya. Jadi karena viralnya beda. Kalau di DKV apa yang viral sekarang? Nah, kebetulan di DKV ini memproduksi hal yang viral itu. Memproduksi hal yang viral. Oke, boleh kasih contoh Pak Topan seperti apa nih Pak Topan? Kalau dulu kita tahu kalau bentuknya videografi itu jarang yang kita lakukan begini. Nah, oke. Podcast ini zaman dulu belum ada ya Pak. Zaman dulu. Dulu paling banter kita siaran radio. Nah, iya radio. Radio tanpa di video. Radio tanpa di video. Jadi dengar suaranya ya Pak Topan. Nah, sekarang zamannya podcast. Siaran radio dan bentuknya video. Dan itu yang kita garap. Lebih visual lebih visual. Dan kebetulan memang itu bidang kita. Nah, jadi kita kalau misalnya masalah bagaimana kaitannya dengan zaman sekarang, ya kita kalau DKV selalu ngikutin tren desain. Begitu juga. Kalau desain sekarang apa? Misalnya kayak sekarang pacu jalur nih. Pacu jalur, betul. Yang lagi viral pacu jalur. Yang lagi viral pacu jalur itu kita desain kaos misalnya. Desain ini kan kebetulan ini media center nih. Nah, kalau misalnya sekarang lagi viralnya pacu jalur, kita ikut pacu jalur viralnya. Terus kemudian kalau misalnya nanti yang lagi viralnya mungkin apa, fotografinya di bidang apa, di bagian apa gitu. Betul. Kita bisa ngikut. Nah, itulah kebetulan DKV ini kalau ngikutin dengan teknologi sekarang ngikut aja ya Pak. Ngikut. Nah, bisa ngikutin tren. Ngikutin tren. Itu tadi kita harus update dan upgrade. Nah, oke, luar biasa jawabannya dari Pak Topan. Nah, untuk kawan-kawan sekalian ya. Nah, ini mungkin ada salah satu bentuk contoh ya Pak Topan ya. Contoh produk dari jurusan DKV. Nah, boleh sedikit jelaskan Pak Topan ini apa dan ini apa? Bagaimana mungkin teknisnya, proses pembuatannya seperti apa Pak Topan? Kebetulan kalau yang ini salah satu jenis produk aja. Jadi produk yang diproduksi DKV itu banyak. Oke. Salah satunya kalau sablon. Kita ada sablon topi, kaos, nanti ada mug, tumbler dan sebagainya. Kalau yang seperti ini kita pakai jenis sablonnya banyak. Ada DTF, ada transfer paper, terus kemudian ada sublim. Nah, kebetulan yang salah satu contohnya ini kita pakai transfer paper. Ini transfer paper. Tapi yang ada yang di labor itu kita juga pakai DTF. Jadi ada DTF, ada sebenarnya sama saja. Tergantung kalau sablon itu tergantung desainnya. Nah, kebetulan kita bisa custom. Oke, nah ini menarik nih kawan-kawan. Berarti selain apa bisa custom ya Pak Topan? Bisa custom. Nah, jadi bisa desain sendiri, bisa desain suka-sukanya ya. Ini luar biasa. Mau dia massal, mau kuantitinya satu. Jadi nggak ada
minimal order. Nah, tidak ada Bisa minimal custom order dan nih minimal. kawan-kawan. Oke, luar biasa. Mungkin sedikit informasi kawan-kawan, mungkin Pak Topan bisa jelaskan kalau seandainya mau order itu kira-kira di mana Pak Topan? Kalau mau order, Iya. hubungi aja media center, nanti media center ke. Nah, itu dia luar biasa. Oke, luar biasa jawabannya Pak Topan. Iya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Dedi nih setelah jurusan TKJ. Nah, Pak Dedi, saya mau pengen tahu nih kira-kira produk yang untuk dihasilkan dari jurusan TKJ itu kira-kira apa saja Pak Dedi? Biasanya. Kita di TKJ kalau untuk produk yang dihasilkan ini mungkin kita cenderung kepada jasa. Jasa. Ya, bisa saja nanti kita jasa instalasi perakitan Jasa komputer, instalasi perakitan komputer. atau Oke. nantinya perawatan atau IT support tadi. IT support. Ya, apa saja mungkin untuk mendukung kegiatan IT, mungkin ada perbaikan, Iya. layanan-layanan seperti apa nanti yang dibutuhkan oleh perusahaan atau individu nantinya. Nah, kita itu bentuk salah satu produk kita. Dan ada juga nanti kita bisa juga seperti di jaringan sendiri kita bisa layanannya seperti ini. Kita bisa apa namanya ini, internet service provider. Internet service provider atau ISP ya Pak ISP, Dedi. ya. Kita bisa nanti buat ISP ini, internet service provider ini kita berikan layanan akses internet Akses nantinya, internet individu, nantinya. Oke. atau bahkan lebih luas mungkin kita bisa menjadi ISP pada suatu perusahaan Nah. atau lembaga. Lembaga. Ya, itu produk mungkin yang bisa kita berikan karena kita erat kaitan dengan bisnis jasa. Bisnis Ada jasa. juga penjualan. Penjualan, Nah, penjualan seperti apa nih Pak Dedi? Kita kayaknya Nah, ini menarik nih. ya itu sesuai dengan harga yang sudah di branding atau udah ada apanya dari apa namanya, pabriknya. Pabriknya. Nah, jadi kita mungkin di sana juga masih jasanya, dapat jasanya juga penjualan dari Oke. hasilnya jadi jasa, jasa penjualan jadi. Oke, luar biasa. Luar biasa. Tapi intinya memang untuk TKJ ini sendiri banyak sebetulnya yang bisa dihasilkan. Lebih cenderung pada bidang jasa. Iya. Lebih cenderung ke bidang jasa ya Pak Dedi ya. Jasa. Bidang jasa itu apa saja udah banyak ya Pak Dedi TKJ ya. Mulai dari SPI. mungkin iya. Mandiri tadi seperti Mandiri. melayani untuk ya wirausaha sendiri itu bisa menjual, merakit komputer. Nah, kalau yang untuk yang lainnya jasa bisa ISP tadi, internet service provider tadi, dan juga mungkin IT support tadinya. IT support. Dibutuhkan contoh, misalkan contoh. Boleh, Kalau boleh. umpamanya di sebuah perusahaan itu komputernya rusak atau jaringannya mati, itu yang pertama sekali cari tentu orang TKJ itu Orang sendiri. TKJ itu sendiri, ya betul. Bisa mulai. Iya, karena nggak mungkin orang akuntansi ya Pak ya, Iya. atau nggak mungkin orang yang bangunan mungkin ya Iya, Pak. karena Tapi itu orang bidangnya memang. Nah, karena itu bidangnya. Komputer ini siapa berhubungan sama Nah. komputernya. Nah. Jaringannya masalah, putus internet. Nah, itu dia. Dicarilah orang yang berhubungan dengan instansi Betul. jaringan atau jaringan ya konfigurasi jaringan. Yang TKJ juga memiliki peluang kan sudah besar. Termasuk yang kemarin ya Pak ya. Iya. Di kafe nih mau UKK, UKK LSP. nih Pak Topan ya. Ternyata butuh servis nih. Jadi kita hubungin aja. Nah, itu dia. IT supportnya jadi IT Betul. support. Jadi memang saya nyambung dengan Pak Dedi tadi, memang kita ini saling berhubungan, saling berkaitan. Saling berkaitan. Betul. Iya. Jadi kita ini di SMK 4, baik itu TKJ, baik itu DKV atau Iya. jurusan Atau lain. jurusan yang lain. Kita saling berkaitan. Betul. Jadi misalnya kayak tadi, saya nyambung dengan yang Pak Dedi. Kalau misalnya ada PC yang rusak, Isi yang rusak. kita hubungin TKJ. Betul. benar-benar biasa. Tadi. IT supportnya. Betul. Terus kemudian kalau kita butuh kaos, Betul. yang desain memang DKV, Betul. tapi kaosnya dari Diproduksi di mana? Itu dia. dari tekstil Dari kita. jurusan Kita tekstil. ada. Jadi Jadi sering berkesinambungan betul, semuanya Pak Dedi ya. betul. Jadi satu sama lain, goalnya tetap satu. Nah, betul. Tetap produk itu membawa nama SMK apa. Nama SMK. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Tujuan kita punya spesialis masing-masing. Nah, itu dia. Makanya kita kerjasama. Iya, kerjasama. Kegiatan yang seperti yang kemarin kita Iya, betul. Kamu Betul. ya, kita sama-sama siap membantu itu. Nah, itu dia. Intinya satu tujuan sih. Satu tujuan. Anak pun makin bertambah pengetahuan. Iya. Betul. Nah, oke. Luar biasa. Ya. Nah, ini mungkin
hal yang sedikit audiens pengen tahu nih Pak Topan, Pak Dedi ya. Mungkin kira-kira kalau untuk bentuk kerjasama atau misalkan ada hubungan kerjasama di luar dengan perusahaan luar, itu apa saja dan seperti apa? Boleh dimulai dari Pak Dedi, boleh? Oke, terima kasih Pak Tindrawan. Ya, kita kalau kerjasama, kalau yang akademik, contohnya. Kalau di luar akademik juga kita ada kerjasama kemarin, tapi yang kita mulai dari akademiknya. Kalau akademik kita pertama mungkin ada kerjasama dengan industri, itu kita mungkin mengundang guru tamu. Nah, ini salah satu program ya Pak Dedi, guru tamu ya. Kita upgrade. Boleh kita upgrade kebutuhan dunia kerja sana ya. Kita sesuaikan dengan kurikulum kita sesuaikan dengan kurikulum. Kita kolaborasi mungkin dengan guru tamu tadi, sehingga update ilmu baru kita dapat. Oke. Terus juga kita ada sama-sama juga dengan DKV, kita ada namanya praktek kerja industri. Praktek kerja industri. Ya, kita tahu kalau di sekolah SMK ini ada sistem, ya, sistem kita di sini belajar di sekolah dan belajar di industri. Jadi belajar di sekolah dan industri ini, kalau teoritis mungkin kalau di SMK itu sedikit sekali, banyak praktek, tapi tetap kita ada hubungan dengan dunia kerja, dunia usaha, dunia industri. Makanya kita ada sistem yang nantinya magang yang terkenal kan, yang anak-anak belajar di dunia usaha, dunia bisnis. Itu bentuk juga kerjasama dengan dunia industri. Ada lagi yang lain-lain, seperti mungkin ada bantuan dari perusahaan, artinya mereka mengadakan semacam pelatihan di sini. Ada juga mudah-mudahan ke depan seperti kemarin ada undang dari Huawei ya. Huawei, betul. Huawei ini bukan salah satu brand yang besar ya Pak Dedi, udah brand secara internasional. Insyaallah mungkin kalau memang ada kesempatan nanti kita bisa seperti itu juga. Nah kalau di luar akademik kemarin kita kerjasama dengan Polri ya Pak. Polri mungkin mereka mengadakan tes di sini, kita siapkan semuanya termasuk jaringannya, komputernya, labor ya, semua siap dibantu juga kalau sama di kafe juga. Betul. Ya itu mungkin kerjasama kita. Betul. Sinergi dengan dunia kerja atau dengan industri. Terima kasih contoh dari kecilnya. Luar biasa. Oke, nah kita ke Pak Topan, ke DKV. Nah silakan Pak Topan gimana? Kalau kerjasama seperti yang Pak Dedi bilang tadi, kalau di bidang akademik atau mungkin semacam pelatihan guru ya Pak ya. Pelatihan guru. Kalau mungkin kita mengadakan juga guru tamu. Terus kemudian ada kemarin beberapa guru termasuk Pak Riki ya, kan ikut ya. Ikut ke Jawa juga, ke Jogja, ke E dan E kan nggak? E dan E studi media kreatif. Upskilling. Yang namanya reskilling, upskilling. Jadi kita memang kompetensi kita di-upgrade juga di situ. Jadi kerjasamanya juga udah lumayan bagus juga di E dan kreatif itu memang lembaga pelatihan. Yang skalanya dah nasional. Kita udah ada kerjasama. Terus kemudian kalau di luar akademik ya mungkin sebenarnya kita juga ada kerjasama dengan Deskrana setiap provinsi. Jadi produk-produk DKV ini juga ada kerjasamanya. Gitu. Dan itu sebenarnya yang mengerjakan salah satunya memang dengan praktek siswa. Ya mudah-mudahan dengan begitu mungkin tujuan SMK itu kan sebenarnya anak bisa diterima di industri ya Pak ya. Benar. Yang dibutuhkan industri ada di anak. Nah itu dia. Jadi kerjasama itu berharapnya anak kita memang bisa secara kompetensi diterima di industri. Goalnya seperti apa ya? Gitu. Jadi kalau dengan industri kita juga kebetulan anak-anak DKV ini punya usaha sendiri Pak. Luar biasa. Ada yang buka studio, ada yang buka clothing. Nah, terus kalau studio itu udah ada sampai Turki dan sebagainya. Udah go internasional ya Pak? Udah go internasional. Jadi kita kerjasama dengan alumni juga. Jadi dengan industri yang ada di hampir rata-rata di Pekanbaru ini kalau ada percetakan, ada studio, insya Allah pasti ada anak DKV SMK. Itu dia. Pokoknya intinya di mana tempat butuh orang seni Pak Topan ya. Nah itu dia. Kalau tadi jadi versi di TKJ, di mana tempat butuh orang IT. Betul. Nah, jadi itulah mungkin salah satu contoh nih kawan-kawannya, mungkin bagaimana
gambaran dari background si jurusan TKJ maupun dari jurusan DKV. Nah, mungkin ini sedikit menggambarkan nih Bapak-bapak ya, mungkin kira-kira selepas dari TKJ dan DKV ini kira-kira anak-anak kita prospek karirnya seperti apa nih Pak? Mulai dari Pak Didi dulu, boleh silakan Pak. Kalau prospek karir siswa kita ini memang kalau kita lihat seperti tadi, kompetensi yang mereka dapatkan di sekolah seperti ya pertama dasar mereka sudah tahu tentang merakit komputer, instalasinya juga, ya troubleshooting. Ya mungkin mereka untuk karir ke depan mereka bisa buka wirausaha mungkin punya komputer. Jual beli jasa untuk Nah, kalau untuk jaringan komputernya ini bisa nanti jadi administrator jaringan. Ya. Bahkan mungkin kayak semacam hacker gitu Pak Dedi. Betul, itu untuk security. Untuk security system. Nah, biasa. Ini mungkin Iya. Ini mungkin hal-hal yang didam-idamkan anak siswa kita ya Pak Dedi. Betul. Karena bukannya tidak mungkin. Ya namanya hacking itu terjadi. Iya, betul. Itu butuh. Kita juga belajar cyber security masuk di mata pelajarannya ya. Nah untuk yang lain selain administrator jaringan nantinya juga bisa ya tadi ISP. Bisa buka layanan untuk menyediakan layanan jaringan jasa internet dan banyak yang udah mungkin bisa dikatakan di Pekanbaru ini cukup banyak ISP karena ada dianggap Pekanbaru ini butuh layanan internet seperti itu ya Pak. Nah banyak sebetulnya untuk peluang-peluang kerjanya. Ya, IT support juga termasuk tadi kan? Iya. Layanan ya bisa jadi wirausaha untuk IT support saja. Iya, betul. Nah, kita tahu bahwa industri atau UMKM juga, individu juga ya butuh yang sudah tergantung dengan teknologi. Teknologi itu ya komputer bagian terbesar di sana. Oke. Luar biasa, berarti memang jangkauan cukup luas ya untuk memang prospek karir dia. Betul. Memang mungkin bisa dibilang kesimpulannya tergantung siswanya lagi Pak Dedi ya. Iya. Nah tergantung siswanya. Jadi industri sudah menyediakan beberapa tempat nih kawan-kawan. Nah jadi kesempatannya sudah besar, lokasinya karirnya juga udah luas. Nah itu dia. Jadi ya mungkin sama-sama kita harapkan ya Pak Dedi mungkin anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman now nih apalagi Gen Z-nya sekarang nih, gitu. Betul. Jadi mungkin saya tambah sedikit ya kalau masalah ini ya kita harus di dunia teknologi ini harus cepat. Nah, harus cepat. Informasi. Betul. Harus update informasi. Karena cepat sekali perubahan terjadi. Betul. Nah, jadi memang saran untuk anak-anak ya jangan ketinggalan. Harus rajin, harus selalu up to date. Up to date. Nah, itu dia luar biasa. Itu sedikit tambahannya. Oke, luar biasa Pak Topan dari TKJ. Nah, kita terakhir nih dari Pak Topan DKV. Silakan Pak. Kalau untuk siswa tadi ya, kalau lulusan ya, prospek lulusan. Kalau dari ini sebelum ke seperti Pak Dedi tadi ke non akademik. Kalau ke akademiknya, kebetulan alhamdulillah di SMK 4 ini pecah telur lah. Pecah telur. Nah maksudnya gimana nih Pak Topan? Ini menarik. Sampai saat ini baru ada satu siswa ya Pak ya yang lulus di perguruan tinggi nomor 1 di Indonesia ya. Universitas Indonesia. Oke, kita ucapkan selamat dulu, boleh tepuk tangannya kawan-kawan ya. Pecah telur nih. Pecah telur. Dan kebetulan alhamdulillahnya murid dari DKV Pak. Iya. Murid dari DKV. Jadi D3 atau kemarin apa tuh ya? DKV-nya yang ambil ya. DKV-nya bagian marketing komunikasi. Tapi bagian DKV-nya. Jadi memang erat kaitannya dengan basicnya dulu. Kebetulan kompetensi di SMK-nya kebetulan DKV, masuk ke UI di bidang DKV juga. Di pas lah. Dan alhamdulillah pecah telur. Kampusnya UI Pak. UI, Universitas Indonesia. Nomor 1 nih. Nomor 1. Dan itu supaya jadi motivasi untuk di bawah-bawahnya, di adiknya, ayo tetap harus bersaing secara kompetensinya supaya kita ya kalau bisa memang mendapatkan yang terbaik lah. Betul. Nah, itu di bidang akademik. Jadi prospeknya kalau di DKV alhamdulillah udah ada contohnya satu. Kalau di luar akademiknya kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, kita banyak alumni yang buka
usaha sendiri. Buka usaha sendiri. Buka usaha Mandiri, sendiri. ya? Mandiri. Ya walaupun dia bisa Iya, betul. ikut kerja di perusahaan-perusahaan, tapi mungkin dia lebih passionnya lebih buka usaha sendiri. Karena secara kompetensi dia punya. Iya, Jadi pas di sekolahnya dia bisa kok buat, bisa kok cetak muk, bisa Iya, jualan, betul. bisa buat gantungan kunci. Kita harapkan seperti itu. Iya. Dan alhamdulillahnya kalau dari BKK, jadi kalau telusur alumni itu hampir Tracer Study itu banyak kita anak-anak kita alumni yang buka usaha, termasuk seperti yang saya bilang tadi, kita pun kerjasama sama yang alumni clothing tadi dengan Diskeranasda. Jadi kita ada yang viral nih pacu jalur, kita hubungin alumni, kita kerjasama, kita bikin usaha atau pesen lah orang Diskeranasda dan sebagainya. Jadi memang banyak alumni yang buka usaha sendiri di bidang fotografi, videografi, desain grafis. Hampir sama. Cuman memang spesialisnya aja yang berbeda. Iya, kompetensi. Dan alhamdulillahnya semua yang di SMK 4 hampir rata-rata jurusan itu jurusan yang unik. Jurusan yang unik yang ya bisa dibilang, dan SMK 4 ini termasuk satu-satunya SMK di daerah Panam. Ya Pak ya. Yang jangkauannya luas tapi SMK satu-satunya. Jadi diserbu. Termasuk TKJ dan DKV salah satu yang favorit. Ya Pak ya. Ya, mungkin itu tadi ya untuk motivasi kita kan ada. Betul. Sama tadi ada dari DKV kita punya, mungkin yang melanjutkan perguruan tinggi punya kesempatan tadi di universitas yang ternama lah. Ya begitu juga dengan TKJ kita ada juga. Ada yang di Brawijaya, ada juga yang tahun kemarin di IPB. Ada. Nah, itu bukan umpamanya kadang-kadang nanti kami sama SMK nggak bisa. Buktinya kita bisa. Betul. Ada. Itu sebagai contoh. Tempat juga ada ternak. Itu dia. Betul. Motivasi untuk anak-anak kita. Betul, yang di bawahnya. Ya. Ayo. Jadi giat belajar. Betul. Giat belajar. Digunakan dengan baik. Betul. Ya. Tadi ditambahkan juga sama Pak Topan tadi apa namanya? Update terus pengetahuan, informasi. Itu mungkin yang kita kasih sedikit. Betul. Tetap semangat. Siap. Jadi anak SMK itu peluangnya besar, baik di akademik maupun non akademik. Ya kan Pak ya. Nggak cuman bisa jadi karyawan, bisa jadi pengusaha, mau kuliah pun juga bisa. Jadi luas kesempatan. Betul. Tinggal ditanya lagi. Betul. Tergantung. Oke, nah nggak terasa nih kira-kira Pak ya, kita udah di penghujung acara, kita sudah di penghujung episode. Nah, mungkin untuk kawan-kawan yang ada di rumah yang sedang menonton channel YouTube kita atau channel dari sosial media kita, nah jadi mungkin ini salah satu bagian jurusan yang ada di SMK 4 yang terfavorit, ya bisa dibilang favorit. Nah, kita sudah berbincang-bincang tadi bagaimana tentang profil mereka, lalu kemudian kompetensi, bahkan prospek karir, dan kira-kira apa saja yang dipelajari di jurusan masing-masing ya Pak depannya. Udah komplit lah, luar biasa. Nah, jadi mungkin kalau seandainya Nanda semua atau kawan-kawan semua berminat, atau mungkin kira-kira penasaran, boleh datang ke SMK Negeri 4 Pekanbaru. Kita berada di alamat Jalan Purwodadi, ya, daerah Panam. Betul. Nah, daerah Panam. Nah, itu. Kita tuh mungkin kawan-kawan juga bisa kunjungi dari sosial media kita, di Instagram juga ada. Kita juga di TikTok, Reels dan lain sebagainya. Oke, kawan-kawan ya. Nah, mungkin kita tutup ya episode kita kali ini ya Pak Dedi, Pak Topan, izin. Nah, mungkin kita selanjutnya ada di next episode selanjutnya. Nah, itu dia. Sebelum kita tutup mungkin boleh kita tagline dulu nih. Boleh. Oke. Pos keempat. Biar beda, asikin aja. Oke. Saya Riki Hendrawan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.